Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita absensi dulu ya. Oke, saya pakai Google Form ya untuk tolong diisi. Karena takutnya bisa suka ada yang late join. Silakan diisi. Sesinya untuk materinya. Ini materinya. Yang baru join 1, 2, 3, 4. Harusnya paling ada 9. 9 kalau nggak salah. 5 orang lagi belum join. Baru 2 yang isi. Monika sama Mati Jaya. Oke, sambil kita nunggu yang lain. Tanya-tanya sebentar ya, kita ngobrol sebentar. Ini kan kita kelas informatika. Kenapa kalian ambil kelas informatika? Ya? Bukan ikut kelas jurusan. Kalau saya pengen jadi hacker Pak, seperti Pak Ono Pak. Oke, yang lain. Jadi hacker. Berarti harus sering ambil mata kuliahnya Prof. Ono tuh. Jadi kalau ini Ahmad bisa ambil open course-nya dia. Ada banyak open course yang saya aja belum nyelesain semua open course-nya dia sih. Belum sempat. Terus ada sistem operasi, ada jaringan, ada data gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kalian tahu juga, kalau kalian bisa ambil open course-nya Prof. Ono, itu kan ada banyak di open course kita ya. Minimal 4 kali saya lupa. Itu ada data, jaringan, sistem operasi. Itu kalian bisa direkomendasikan dia ke salah satu perusahaan yang yang kerjasama sama kampus gitu. Jadi kalian bisa magang di situ, ataupun kalian bisa kerja juga gitu, kerja ya sebagai intern lah gitu. Dan itu lumayan banget gitu ya. Maksudnya kesempatan yang sangat-sangat jarang. Jadi dicoba, diselesaikan. Kalau kalian buka memang materinya banyak ya, cuman kalau buat kalian harusnya bisa ya. Kenapa saya bilang bisa? Karena waktunya banyak. Waktunya banyak bisa buat ngisi yang ini waktu senggang.
Jadi dicoba dikerjakan sampai nanti dapat sertifikatnya, kayak si siapa namanya, si Haida itu direkomendasikan untuk join ke Exceltech ya. Exceltech termasuk perusahaan untuk bergerak di bidang apa namanya AI. Jadi dicoba di apa namanya dikerjakan. Oke. Kita mulai saja. Ya, ada 4 orang di sini, ada Monica Ahmad, Salahuddin, Abdul Aziz, Putri Melia Sari. Oke. Jadi bagian ini kita akan belajar tentang RPL. Apa itu RPL gitu ya? Kenapa butuh RPL? Zoom, share screen. Oke. Mungkin ada yang belum tahu saya. Nama saya Fahmi. Terus di Al-Islami. Untuk apa namanya? Dosen RPL di jurusan informatika. Nah, sebelumnya itu kita apa namanya? Kontrak ini apa namanya? Perkuliahan dulu ya. Oke, di sini kita pakai e-learning dan Zoom sama nanti saya lagi harusnya sih bisa ya. Jadi apa namanya bisa tatap muka. Nanti saya infokan kalau saya bisa tatap muka, saya infokan 1 hari sebelumnya. Jadi kita ketemu di kampus ya. Untuk ininya materinya tetap pakai e-learning. Saya belum upload juga, saya belum lihat juga biasanya. Sebelumnya saya belum, ini sebenarnya saya baru ngajar APL, dan sebelum setahun kemarin saya belum pegang ini, belum ngajar RPL. Jadi biasanya juga untuk UTS UAS nilainya saya masukin ke situ, walaupun sebenarnya bisa mulai si akad juga ya. Kalau di si akad itu adalah nilai fixnya ya, jadi biasanya saya keep nilai itu dari e-learning, baru saya download nanti ininya kita sebagai jadi dosen dapat file Excel file yang nanti disubmit ke akademik untuk di input di si akad. Nah, buku referensi saya pakai punya Rosa dan Salahuddin ya. Kayak saya mendapat lunak, isi revisi. Saya lupa ini tahun berapa, lupa. Saya ngeliatinnya tahun, tapi aslinya baru sih maksudnya. Ataupun ada satu lagi, cuman bukan terlalu tebal. Sama tebelnya sebenarnya udah 200 halaman ya, 300 ya, sampai 300 ini juga. Ada satu lagi itu punyanya saya lupa namanya siapa. Prof siapa, dia itu sampai dibikin di breakdown di 2 buku, jadi edisi buku 1 dan buku 2. Seperti itu. Nah, di sini presentasi nilai. Presentasi nilai ini saya masih menggunakan presentasi yang bawaan dari kampus ya. Ada tugas, kehadiran, UTS, dan UAS ya. Yang mana tugas 30%, kehadiran 15%, UTS 15%, UAS. Nah, kalau kita lihat 30% ini besar ya, 60. Ada di UAS dan tugas. Jadi saya tekankan kembali seperti sebelumnya kalau mata kuliah saya untuk jangan lupa mengerjakan tugasnya.
Kenapa tugas diambil? Jika kalian punya nilai UTS yang kurang, misalkan mungkin UTS dapat 60 ataupun 75 gitu ya. Tapi kalau kalian tugasnya dapat 90, saya bisa ngasih tugas nggak apa gede-gede ya. 90, 80 gitu ya. Nah, pastinya nilai kalian itu akan baik gitu. Ini UAS-nya misalnya 80, ininya 80, walaupun OTS-nya 70 atau 60, kehadirannya misalkan 50%, itu palingnya minggu dapat B atau nyaris ke A. Tapi kalau misalkan tes UAS-nya yang di sininya ada 90, 90, tugasnya kosong sampai kosong, nah itu bahaya gitu. Seperti itu. Karena banyak kejadian seperti itu. Mereka menganggap pakainya nilai akhir UTS UAS. Ketika UTS UAS bisa dikerjakan, ya udah tugasnya diabaikan. Akhirnya walaupun nilainya bagus, UASnya tugasnya kosong, ya susah gitu ya. Susah ngangkatnya. Nah, range nilainya di sini ada E sampai A, ada B plus, ada C plus ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada mungkin yang ini nggak perlu kita lihat, dari C aja. Dari C ada 55, 55 sampai 65, C plus 65 sampai 69, ada B 70 sampai 75, 74,9 maksudnya. Ada B plus 75 sampai 79,9 dan A atau 80. Jadi intinya kalau kalian dapat 80 ya udah A gitu ya. Jadi sebenarnya untuk masalah nilai nggak terlalu terlihat, tapi yang paling banyak dilihat adalah dari nilai si ya apa namanya deskriptornya itu ya A, B plus atau C. Seperti itu. Dan usahakan nilai kalian itu nggak ada C-nya. Saya itu dapat PS1 itu cuma 1 atau 2 lupa. Dan itu juga kayak cuman salah apa waktu itu saya lupa. Ada salah submit apa salah apa. Nah, ketika kalian punya C1 aja, IPK kalian itu paling nggak dapat di 3,41. Kalau misalkan apa namanya nggak ada bisa 3,5, itu udah bagus banget. Dan ya itu dia, kalian kuliah udah enak, nggak kayak dulu waktu zaman saya. Udah banyak lebih dimudahkan, tinggal diikutin aja, jangan sampai nilainya kurang baik. Oke, ini contohnya simulasi nilainya. Ada presensi 50%, contoh yang saya bilang tadi kan tugasnya kosong. Lalu UTS-nya 95, UAS-nya 95, ya akhirnya 50, sebenarnya dapatnya C. Sayang banget kan. Taruhlah kalau misalkan tugas prakteknya ada 80 atau 70. Ya pasti nggak mungkin C, paling minimal B. Atau nyaris ke A, misalkan 79,9. Seperti itu. Jadi sekarang kembali, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Saya udah pikir untuk tugas kita di RPL ini, tugasnya kelompok. Tapi nanti di next week ya, saya info lagi tugasnya seperti apa. Jika buat tugas kelompok, nanti dipresentasikan di sebelum UAS itu aja. Dan bagaimanakah cara mendapatkan nilai A? Selain dari mengikuti perkuliahan, jadi kalian bisa buat buku. Buatlah buku dengan topik dari kuliah kita itu RPL, ataupun mau yang juga jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau RPL nggak apa-apa juga. Minimal 2 halaman. Jadi kalian buat dokumennya di Google, sharing ke saya. Terus saya ke Propono juga sebagai supervisornya juga. Sebagai advisornya, kalau memang sudah sampai 200 halaman, itu bisa bisa mendapatkan nilai A. Lalu di manakah? Dipertanyakan, kalau menyetaknya di mana nih gitu ya. Jadi Propono ini punya banyak link, karena dia termasuk adalah dosen yang sering buat buku, otomatis banyak penerbit-penerbit yang mau kenalan, yang dia punya kenalan yang mau menerbitkan buku dari mahasiswanya.
Jadi kita punya apa sih namanya privilege, kemudahan untuk ngeprint, cetak. Karena ada beberapa mahasiswa juga sama, dosen juga sama kayak Bu Tuti itu udah buat buku Pak, satu. Ya, Pak izin bertanya Pak. Kalau misalnya grade A ini tuh kita harus udah publish dulu atau kita udah selesai nulis gitu? minimal udah selesai nulis. Oh, Jadi udah berarti kalian masalah berkas kita keterima apa enggaknya itu masih tetap A atau ada pengurangan nilai Pak? masih tetap A kalau sama saya. Jadi Kak, saya nilai apa namanya? Saya nilai usaha kalian dari apa namanya? Dari kalian mengerjakan buku tersebut. Kalau untuk masalah apa namanya dipublish atau enggaknya, ataupun misalkan di ACC atau enggak jadi masalah. Gitu. Harusnya sih pas di ACC sih. Maksudnya bukan pas di Nah ACC. ini bukunya itu Pak, ini bukunya itu sendiri-sendiri atau yang berkelompok sama tugas itu? Oh beda lagi. Kalau tugas kan sebenarnya nggak sesulit ini ya kalau menurut saya tugasnya. Jadi ini lebih kalau grade A ini adalah ketika kalian nulis buku, ya UTS misalkan nih kalian nulis buku, UASnya selesainya di UAS gitu kan maksudnya karena bukan nulis buku kan ada yang bisa sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan tergantung masing-masing mahasiswanya. Kalau memang apa namanya kalian misalkan contoh nulis buku, ketika nulis buku selesai di sebelum UAS atau pas UAS gitu, kamu info ke saya juga udah cek juga karena nanti ketika nulis buku pun sebenarnya saya dampingi juga gitu kan, saya lihat isinya seperti apa, gimana gitu, dan proses penulisannya juga sama, kita dampingi untuk apa namanya penulisannya. Nah itu kan saya kasih batas waktu kan sampai UAS gitu ya. Ketika itu udah selesai, ya udah di UAS-nya jadi A dan UTS-nya juga sama, jadi A juga. Jadi nilai-nilai yang lain yang sebelumnya mungkin UTS-nya 70, 80 atau 60 berubah jadi 100 seperti itu. Oh, oke Jadi Pak. sebenarnya jadi 100. Nah kalau bilang tadi kan kamu tanya kan pasti publish nggak gitu kan? Kalau masalah publish belakangan, yang penting kalian buat dulu. Karena istilah namanya publish ini kan bagaimana si publisher ini, si penerbit ini bayar isinya kan. Nah, karena itu kan karena ketika kalian menulis pun udah kita arahkan kan. Udah kita dampingi, saya dampingi sama Prof juga dampingi ketika penulisan. Seperti itu. Nah, bagusnya apa? Semua royalti yang kalian punya dari pembelian itu ya buat kalian semua. Kita nggak dari kampus nggak ngambil. Kampus ngambilnya apa? Mengambilnya cuman dari sisi kredit aja bahwa mengetahui ada mahasiswa dari ITTS yang membuat buku. Nah, itu menjadi kredit akademik buat si kampus gitu. Jadi kalau yang minat silahkan, dan itu pun info yang terakhir saya dapat, walaupun itu tahun kemarin ya, setelah saya dapat info itu bisa dijadikan apa namanya pengganti skripsi kalian. Jadi kalian punya dua keuntungan. Satu mata kuliahnya dapat A, itu bisa mengganti skripsi karena sebelumnya waktu itu Prof pernah sampaikan ke kita, kalian tahu mungkin senior kalian ya, yang ada yang membuat buku tentang apa namanya Linksys ya. Linksys jadi ada kampus itu ada kerjasama sama Linksys bahwa dari Linksys ngasih perangkat bisa dibuat diekspor, tapi dari kampus menyediakan menulis sebuah buku tentang perangkat tersebut. Seperti itu. Jadi yang semangat-semangat, mumpung masih semester 2, kalau kalian buat buku, bisa kalian jadikan skripsi juga. Karena skripsi sama buku, ya otomatis lebih bagus buku sih sebenarnya ya. Skripsi paling berapa sih? Paling sedikit kan bisa 70 halaman ya, 80. Paling banyak 100, paling kebanyakan data isi gambar biasanya.
Terus kalau misalkan buku kan 200 halaman itu adalah ya isinya ya, bukan belum termasuk sama daftar isinya ya. Jadi yang semangat, biasanya nulis buku berapa lama? Ada kesenian kalian namanya Grassberg, juga nulis buku 1. Kalau ditanya nggak deskripsi, tapi jangan gini ya, maksudnya ketika kalian nulis buku apa namanya ya tetap ikut kuliah gitu ya. Maksudnya untuk kuliah-kuliah yang lain gitu kan. Ketika kalian nulis buku bukan berarti kalian apa namanya langsung lulus semua mata kuliah, enggak. Maksudnya adalah ketika kalian nulis buku untuk RPL ya berarti lulus mata kuliah RPL. Nanti bukunya bisa dijadikan skripsinya juga, tapi untuk lulus di skripsinya aja, bukan lulus secara umum dari kampus seperti itu. Karena kan setiap ini kan ada semester ada mata kuliah yang lain juga. Ataupun kalian lebih suka nulis buku setiap mata kuliah bagus juga. Berarti kan kalau setiap semester ada 3 atau 4 ya, maka 4 buku. Keren sih. Itu berarti dia kalau membuat buku sampai 4 dalam 3 atau 2 atau 3 lah dalam satu semester, dia biasa baca 3 sampai 4 buku sebelumnya. Nah, kalau cara bikin buku gimana? Macam-macam banyak. Kalian bisa baca buku dari apa namanya 2 atau 3 buku. 3 sih paling 3 atau 4 sebenarnya. 3-4 buku kalian baca rangkum jadi 1. Nah, itu jadi buku. Masalahnya adalah waktunya kan. Jadi kalian inian bagusnya di buku dari mana nih? Begitu kan tanya-tanyanya. Buku apa namanya? Buku dari lokal atau interlokal. Nasional atau internasional gitu ya. Kalau Prof. Ono bilang ambilan dari luar gitu. Kenapa dari luar? Karena supaya terlihat apa sih namanya? Kadang kan kayak publish atau penerbit juga ngelihat itu, mereka pasti yakin oh dari luar gitu, karena mereka juga termasuknya nggak mau musik buku dari luar, mereka beli baca. Atau istilahnya nggak usah beli fisiknya gitu ya, buku e-booknya aja dibeli aja gitu, buku e-booknya dibeli, di download, dibaca, kalian bikin rangkumannya, bikin ininya, selesai seperti itu. Oke, lanjut masuk ke materi. Jadi apa namanya? Ini masih materi pengantar, perangkat lunak ya. Jadi kalau kalian apa namanya, kita kan belajar RPL rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum masuk ke rekayasa itu kita perlu mengetahui apa sih itu perangkat lunak. Kalau di sini dari buku yang saya baca adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak. Maksudnya program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak, ya, sudah titiknya. Seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan. Jadi si perangkat lunak itu bukan hanya sebuah program saja, tapi harus ada dokumentasinya. Ada kenapa perangkat lunak itu dibutuhkan, itu model desainnya dan cara penggunaannya atau user manual. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, bikin perangkat lunak, pastikan ada dokumentasinya, ada modelnya, sama penggunaannya. Kalau cuma perangkat lunak doang, iya, belum bisa disebut perangkat lunak. Karena orang akan banyak salah ketika dipakai. Nah, ketika kalian beli software, pasti ada ini ya kan, dokumentasinya, model desainnya, cara penggunaannya seperti apa. Lalu karakter perangkat lunak. Nah, di sini ada karakternya. Nah, perangkat lunak dibangun dengan rekayasa atau software engineering, bukan diproduksi pabrikan atau manufaktur. Perangkat lunak ini apa namanya tidak pernah usang ya, jadi using ya, well on. Ini kayaknya autocorrect. Tidak pernah usang atau wear out, jadi dia nggak akan pernah expired karena kecacatan perangkat lunak dapat diperbaiki. Nah, barang produksi pabrikan biasanya komponen
komponennya baru dan terus diperbaiki, sedangkan perangkat lunak biasanya terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. Makanya ada new version dan new version atau latest update gitu. Nah, di sini aplikasi dari perangkat lunak. Nah, di sini ada macam-macam aplikasinya. Nah, kita bisa lihat perangkat lunak system atau sistem software merupakan program kumpulan program, dalam hal ini program yang satu ditulis untuk memenuhi kebutuhan program lainnya. Namanya disebut sistem software. Lalu ada juga real-time software, merupakan perangkat lunak yang memonitor, menganalisis, mengontrol sesuatu secara waktu nyata real-time. Objektifnya apa? Jadi poinnya si real-time software-nya apa? Adalah respon langsung atau reaksi langsung dari saat itu juga sesuai yang diinginkan. Misalkan seperti apa ya? Real-time software, apa namanya? Aplikasi kalau di wastafel tuh, keran yang otomatis, maksudnya itu juga real time. Walaupun itu masih bentuknya masih di hardware, tapi kan apa namanya, ada assembly-nya yang digunakan gitu, ada programnya yang digunakan, ada sensornya, itu real time-nya. Itu paling simpelnya. Lalu ada lagi masuk ke perangkat lunak bisnis software. Merupakan perangkat lunak pengolah informasi bisnis, nah seperti akuntansi, penjualan, pembayaran, penyimpanan, inventory. Ya, bisnis software, mungkin kalau kalian tahu ada Accurate, terus ada namanya Microsoft Office, termasuk bisnis software. Penjualan itu apa ya, pos ya, yang kayak di kasir-kasir, terus service pembayaran dan penyimpanan, inventory. Ini buat gudang. Lalu kayak perangkat lunak untuk komponen rekayasa keilmuan. Yang perangkat lunak mengimplementasikan algoritma yang terkait dengan keilmuan atau perangkat lunak yang membantu keilmuan, misalkan keilmuan bidang astronomi, bidang matematika, dan lainnya. Kalau astronomi saya mungkin belum pernah, tapi kalau bidang matematika kalian tahu MATLAB, aplikasi MATLAB itu bidang matematika. Matematika bisa, software bisa itu dia. Ataupun apa namanya? Saya lupa, yang buat bikin 3D apa 3D apa namanya, ketika 3D pergunungan tuh. Terus ada lagi apa namanya, aplikasi apa, ada MATLAB, ada SPSS, ataupun mungkin kayak buat AI ada Python juga sama. Buat Python itu bahasa pemrograman, tapi kalau aplikasinya ada Jupyter Notebook. Lalu perangkat lunak tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak lainnya atau embedded software. Nah, ini contohnya perangkat lunak yang mencetak dokumen ditambahkan agar perangkat lunak yang memerlukan dapat mencetak laporan, mencetak dokumen. Itu biasanya di ini ya, apa namanya, di bank. Sekarang udah mulai banyak tuh kalau bisa kalian mau ngeprint buku. Lalu perangkat lunak komputer personal. Nah, perangkat lunak untuk PC, misalnya perangkat lunak proses teks, proses grafik, dan sebagainya. Ini ya perangkat lunak yang ada di ini ya, di komputer. Perangkat lunak berbasis web, otomatis perangkat lunak yang dapat diakses menggunakan web browser. Perangkat lunak berintelijensi buatan, merupakan perangkat lunak yang menggunakan algoritma tertentu untuk mengolah data sehingga seakan-akan memiliki intelijensi seiring bertambahnya data yang diproses. Mungkin kayak sih yang lagi viral tuh ChatGPT ya. Ada yang pernah coba? Kalau saya ngeliat, saya belum pernah coba, cuman kalau saya di YouTube itu ada beberapa, kalau kalian di YouTube ada nyoba, tolong buatkan algoritma apa namanya, coding untuk MQ4. MQ ini MetaTrader, buat apa namanya, MetaTrader
buat saham, buat ini. Jadi cara baca chart sebenarnya. Jadi buat software expert advisor-nya itu pakai itu, dan itu masukin indikatornya dan itu jadi. Kayaknya sih itu sih. Dan plus secara ini ada apa namanya NPL-nya itu udah keren sih, bisa apa namanya, dia bisa bahasa Asia, dia termasuknya walaupun bahasanya udah lumayan, bahasanya udah lumayan apa ya, udah lumayan kayak manusia, tapi manusia yang sopan gitu ya, bukan dalam arti bukan pakai bahasa yang sopan, bukan bahasa yang slang language gitu. Nah, oke, di jenis perangkat lunak di sini ada generik dan pemesanan. Kalau secara generik ini perangkat lunak yang tutupan, dibuat untuk dijual dan dipopulerkan atau open course. Tanpa adanya pemesanan terlebih dahulu, perangkat lunak yang termasuk generik misalkan sistem operasi, perangkat lunak pendukung perkantoran, untuk membuat dokumen, ya kalau misalnya yang ini ada Word ya, Microsoft Office ya. Selain presentasi perhitungan dan bentuk purpose dan lain sebagainya. Untuk yang pemesanan, nah ini adalah perangkat lunak yang dibuat karena sesuai pemesanan user ya atau pelanggan. Misalnya institusi yang memerlukan perangkat lunak untuk memenuhi proses bisnis yang terjadi di instansinya, maka instansi itu akan bersama dengan pengembang untuk membuat perangkat lunak yang dibutuhkan. RPL. Di sini ada pertanyaan, kenapa kita butuh RPL? Ada yang tahu kenapa butuh RPL? Karena untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat di sini tulisannya sih dapat bekerja secara efisien menggunakan mesin. Jadi bisa dibilang perangkat lunak kenapa butuh RPL, karena membutuhkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dari sebuah bisnis ya. Sebuah bisnis itu maksudnya bukan hanya di perusahaan tapi di instansi pemerintah, jadi sesuai kebutuhan proses yang ada di sana. Seperti itu. Itu satu. Dua, terkadang masalah non teknis pun juga ada gitu. Masalah teknis ini seperti orangnya nggak kurang familiar sama aplikasi, ataupun mungkin operatornya sudah terbiasa pakai yang biasa-biasa aja gitu ya, nggak pakai manual, nggak pakai komputer, pakai manual sering dicatat, masukin ke ini, catat masukin ini. Nah itu juga kenapa kita butuh RPL, karena ketika membangun sebuah aplikasi maka kita akan mempelajari juga secara sosialnya, secara kebiasaannya itu gimana. Ini nanti ketika aplikasi dibuat jadi sesuai dengan bisnis prosesnya, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau enggak gitu. Nah itu udah kenapa kita butuh si RPL, rekayasa perangkat lunak, karena dia akan menganalisa kebutuhannya dan masa secara sosialnya juga. Sebenarnya bisa nggak sih, butuh nggak sih, baik nggak sih, seperti itu. Kalau emang bisa akan dibuat, kalau enggak, ya biasanya pengembang nggak akan membuatnya. Perlu ada error. Oke, oh iya, sorry. Software engineering karyawan. Sebentar, sorry, 2022. Oke, sebentar ya. Ada Putri Melia. Saya maaf, Putri. Oke, sebentar. Saya lihat absennya dulu. Oh, nggak apa-apa Putri. Ini saya lupa ganti depannya aja. Udah benar kok, udah sesuai. Rekornya software engineering, tapi dalamnya employee, iya benar. Nggak apa-apa, benar-benar. Karena saya biasanya buatnya, saya copy, saya salin gitu kan. Cuma dalamnya kadang, kalau bisa dilihatin, ada yang kelewat juga, libur sama employee. Ini 2023.
Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Saya 10 gitu. Nah, kembali lagi ya, kenapa kita butuh RPL yang saya bilang tadi. Nah, karena banyak ada masalah non teknis dan teknis yang akan diselesaikan ketika dalam rekayasa perangkat lunak. Yang non teknisnya ya secara teknis sih biasa ya, pembuatan aplikasi. Pembuatan aplikasi terus dianalisis, gathering information-nya, terus dikembangin, coba, lalu di maintenance, seperti itu sih kurang lebih, selalu berulang. Nah, maka di sini itu rekayasa lunak itu hadir agar perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Dan rekayasa perangkat lunak lebih fokus pada praktik. Nah, di sini fokusnya pada pengembangan dan mengirimkan perangkat lunak, maksudnya delivery ke user, delivery yang bermanfaat kepada customer atau pelanggan. Nah, adapun ilmu komputer lebih fokus pada teori dan konsep dasar perangkat komputernya. Nah, kriterianya apa sih perangkat lunak? Nah, dapat dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat seiring berkembangnya teknologi dan lingkungan, maintainability ya. Jadi dia tetap bisa dikembangkan. Dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan dijalankan dan perubahan yang terjadi, implementability dan kubus, efisien dari segi sumber daya penggunaan, dan kemampuan untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan atau usability. Jadi, yaitu dia perangkat lunak dibuat pasti akan ada namanya efisien. Maksudnya ketika aplikasi dibuat atau perangkat lunak dibuat, ada tujuan adalah mempermudah atau meringankan pekerjaan lah. Yang tadinya ditulis, sekarang diketik. Yang tadinya kita butuh kertas, sekarang cukup di-save, dicari gitu ya. Yang simpel-simpel banyak sebenarnya dari proses-proses yang ada gitu. Ataupun di dalam sebuah perusahaan, ataupun company, ataupun instansi ya. Entah kampus, sekolah itu banyak sekali sebenarnya yang bisa di proses-proses yang dalam internal yang bisa di develop ya untuk jadi perangkat lunak. Nah, fase-fasenya. Nah, di sini fase perangkat lunak ada beberapa, yaitu adalah ada fase pendefinisian. Jadi sini what didefinisikan dulu, fokus pada what artinya mencari tahu dan mengidentifikasi informasi yang diproses seperti apa fungsi dan performance yang diinginkan. Jadi itu fungsi aplikasinya itu buat apa sih? Dan ketika secara performance itu seperti apa? Maksudnya performance itu namanya aplikasi ini kan ada, enggak semua aplikasi itu kan ini ya. Maksudnya ketika sebuah aplikasi yang kompleks, dia pasti ada yang bilang, kok ini aplikasi lemot sih, kok ini lama gitu. Kok nggak muncul ininya gitu. Performance apa? Lalu apa kriteria validasi butuh untuk menyaksikan sistem? Nah, ya ini yang perlu saya bilang apa kriteria validasi. Nah, validasinya itu apa gitu ya. Kenapa dia butuh sistem gitu. Lalu ketika sudah didefinisikan, masuklah. Nah, definisinya juga di situ terdapat fase apa namanya? Ada pendukung. Ada namanya fase gathering information ya. Maksudnya yaitu ketika didefinisikan otomatis dia harus apa namanya? Discuss dengan si usernya, si penggunanya. Dia akan tanya proses bisnis seperti apa sih di dalam perusahaan atau di dalam instansi yang mau dibuat itu seperti apa gitu. Lalu masuklah ke fase pengembangan how. Artinya selama tahap pengembangan perangkat lunak seorang perekayasa perangkat lunak, software akan berusaha untuk menyelesaikan bagaimana data distruktur dan bagaimana fungsi-fungsi yang dibutuhkan diimplementasikan di dalam arsitektur perangkat lunak, dan bagaimana desain ditranslasikan ke bahasa pemrograman, dan bagaimana pengujian dijalankan. Ini masuk ke fase pengembangan how ya. Sudah didefinisikan, sudah dapat info-info dari usernya, lalu dia masuk bagaimana informasi tersebut di convert ke apa namanya,
bahasa pemrograman. Terus arsiteknya gimana gitu. Dibuatlah model aplikasinya seperti apa, terus desainnya, bentuk-bentuknya. Baru nanti setelah udah jadi diuji, ada namanya UIT. Aplikasinya oke, bisa jalan ya. Karena kan dibuat aplikasinya tuh karena butuh input ini, saya bisa cari data-data yang sudah lama-lama nih, karena kan kalau udah tahun 3 tahun lalu ada beberapa customer yang suka nanyain gitu ya, invoice-nya atau apanya, seperti itu. Nah, fase pendukung. Sini fokus pada perubahan yang terasosiasi pada perbaikan atau kesalahan, adaptasi yang dibutuhkan pada lingkungan perangkat lunak yang terlibat, dan perbaikan yang terjadi akibat perubahan kebutuhan pelanggan. Ya, intinya di sini ada perbaikan kesalahan, otomatis ada, kalau misalnya pas waktu dibuat ternyata mungkin dalam waktu pengembangannya ada sedikit ini yang errornya di kelupaan, biasanya perbaikan kesalahan. Adaptasi ini dibutuhkan pada lingkungan perangkat lunak yang terlibat. Ini disesuaikan dengan ketika udah dibuat, kadang kan mentransformasikan atau mentranslate apa yang ada dari user sampai kita terima, yaitu dia udah jadi, masih ada kurang sedikit gitu ya. Lalu perbaikan terjadi akibat perubahan. Nah, di sini ketika aplikasi sudah jadi kan otomatis ada namanya maintenance ya, maintenance sama pemeliharaan. Nah, ketika masa-masa itu biasanya mungkin setahun awal belum ada perubahan, bisa tahun kedua atau ketiga bisa ada perubahan. Nah, di sini ya fasenya ada 4 untuk fase perangkat lunak dari tipe pendukungnya, yaitu ada koreksi, adaptasi, perbaikan, dan pencegahan. Koreksi berarti ada kesalahan atau catatan yang diperbaiki sesuai dengan user. Adaptasi sama yang saya sebutkan, beradaptasi sesuai dengan kebutuhan ataupun dengan hardware software di bagian hardware-nya, misalkan CPU-nya, sistem operasinya. Misalkan ada kalau sistem operasi nih, sistem operasinya ini udah naik, misalkan si aplikasi ini dikembangkan dengan sistem operasi yang 32 bit ya. Sekarang udah pakai 64 nih, ketika diinstal gimana, bisa nggak? Semua fungsi-fungsinya bisa berjalan nggak? Nah, biasanya tuh ada beberapa yang nggak berjalan. Pengalaman saya seperti itu. Ada lagi perbaikan enhancement, sebenarnya bukan perbaikan ya. Correction sama perbaikan, kalau secara koreksi, perbaikan karena catatan. Kalau ini enhancement, perbaikan untuk peningkatan, seperti itu. Jadi ada penambahan untuk meningkatkan manfaat dari sebuah aplikasi. Lalu ada lagi namanya pencegah. Nah, otomatis perangkat lunak komputer sangat mungkin untuk perubahan. Nah, maka dari itu pemeliharaan pencegahan preventif atau juga sering disebut rekayasa sistem ulang harus dikondisikan untuk memenuhi kebutuhan user. Nah, ini pencegahan prevention ini adalah dilihat dulu ini masih sesuai nggak sih secara keseluruhan gitu ya. Aplikasinya kalau memang perlu diubahnya sampai sebatas mana, gitu dia. Ada namanya fase prevention. Masuk ke tantangannya, tantangan RPL. Tantangannya ada heterogenitas, di mana perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan teknologi yang harus berkembang dengan semakin luasnya lingkungan distribusi perangkat lunak. Yang kedua, tantangan pengiriman bagian perangkat lunak dengan skala besar dan kompleks sekalipun dapat disampaikan ke user dengan cepat dan kualitas tetap terjaga. Di sini pertama heterogenitas, yang dimana si perangkat lunak ini dapat beradaptasi dengan teknologi yang saya bilang tadi, 32 bit ke 64. Ini gimana gitu ya? Dia bisa ini nggak bisa dipakai nggak? Apa atau di-rebuild ulang, diketik ulang ininya, karena kan ada beberapa biasanya support di mananya itu perlu diganti atau dari sisi itunya ataupun dari sisi kebutuhannya. Dan di sini tantangan kedua adalah
pelanggan ini pengen cepat gitu ya. Tantangan bagaimana mendeliver atau maksudnya mengirimkan ini, membuat aplikasi dengan cepat tapi tidak mengorbankan kualitas dan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhannya lah, seperti itu. Tantangannya seperti itu. Ada yang bisanya pengennya kalau kalian ingat, jadi ingat ya. Bikin aplikasi itu gampang gitu ya. Katanya ingat banget dulu waktu yang kemarin ada yang bilang gitu. Bikin aplikasi itu gampang, panggil aja developer besok dia jadi. Nggak mungkin. Itu paling nggak make sense, karena untuk buat aplikasi yang itu dia semudah-mudahnya bikin aplikasi pun namanya komunikasi dua arah antara dua manusia, ketika itu jadi masih ada perbaikan yang perlu dilakukan, seperti itu. Nah, proses perangkat lunak. Jadi proses perangkat lunak adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan atau mengubah perangkat lunak. Jadi secara umum adalah proses software prosesnya adalah pengumpulan spesifikasi, fase pengembangan, validasi, dan evolusi. Jadi ini mengenai spesifikasi, jadi ditanyain dulu ketemu dengan user dulu, maunya seperti apa, keadaan ini itu gimana, gitu ya. Terus perangkat lunaknya tuh ngerjainnya itu apa aja, terus batasannya sampai mana. Karena kalau misalnya nggak ada batasannya, bayarnya juga mahal. Lalu selanjutnya ada pengembangan, development. Pengembangan itu dihasilkan dari sistem perangkat lunak. Jadi masuk ke pengembangan, ke masalah teknis, ke pemrograman, lalu masuk ke validasi, memeriksa apakah perangkat lunak sudah memenuhi keinginan user. Nah, sini validasi masuk ke UIT biasanya. Jadi ketika sudah dibuat, kita melakukan UIT, ini maksudnya itu tes ya. User Assessment Test, UIT. Udah dicoba, divalidasi, kita coba untuk di running aplikasinya, dicoba sesuai dengan prosesnya. Oh, udah bagus, ini bagus. Coba yang misalnya ada sampai tes gitu ya, sekian, udah masuk sekian ribu, diimpor langsung, plak-plak gitu kan. Bisa searching nih gitu kan. Oh, masih bisa. Masuk ke evolusi, mengubah perangkat untuk memenuhi kebutuhan perubahan pelanggan. Nah, ketika udah biasanya sekian, paling cepatnya setahun ke atas, tapi paling lamanya bisa sampai tahunan, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kadang 7 tahun secara spesifikasi device-nya itu gitu ya, maksudnya OS-nya itu aja. 7 tahun misalnya pakai Windows 7, sekarang udah Windows 11, udah Windows 10 ya. Tapi ya kalau bisa dibilang Windows 7 ini gimana? Iya memang kalau secara kebutuhan ini masih cukup gitu. Cuman kan Windows 7 udah expired kan. Jangan disupport sama Windows tuh kayak gimana? Baik lagi sesuai permintaan user. Itu masuk ke evolusi. Nah, teknologi informasi sosial. Jadi Social Information Technology atau teknologi informasi sosial atau social IT adalah faktor sosial berkaitan dengan implementasi suatu teknologi informasi. Sebuah perangkat lunak dianggap berkualitas jika sesuai kebutuhan dengan pelanggan. Jadi ini adalah faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan IT ya. Atau user atau customer. Kendalanya di mana? Nah, kadang masalah kendalanya sudah sesuai, tapi masalah teknisnya selesai, tapi masalah non teknisnya belum. Apa masalah non teknis seperti ini? Masalah sosial. User belum bisa mengakses komputer, mungkin orangnya nggak pernah pakai komputer. Kalau ditanya, kok mah iya bisa nggak pernah pakai komputer? Iya bisa. Ya maksudnya saat ini memang nggak semua orang pernah pegang komputer ya. Masih bisa saya bilang ada yang mungkin dia belum pernah. Kalau pegang handphone mungkin makeup pernah ya, tapi pegang komputer belum tentu. User enggan untuk membuat kebiasaan bekerja menggunakan perangkat lunak yang baru. User enggan menggunakan perangkat lunak, lebih suka manual dan lingkungan kurang mendukung atau
kurang disiplin ya. Jadi ada kebiasaan mungkin aplikasi sebelumnya lebih simpel, lebih mudah, karena proses bisnisnya berubah, lebih ngejelimet, dan yang banyak perlu diklik, jadi otomatis proses lebih lama. Kadang beberapa user seperti itu. Ataupun user enggak mau menggunakan aplikasi tersebut, lebih suka pakai manual. Kalau saya ngeliatnya banyak di lapangan ya. Jadi aplikasi, kalau saya ngelihat, saya nggak tahu tuh kalau kalian pernah ngeliat apa namanya, aplikasi di Shop yang parkiran. Parkiran itu kan udah ada aplikasinya, ada mesinnya ya. Saya pikir tuh mesinnya mati. Saya pernah coba kalau saya pernah ke daerah PLN sini dekat Jakarta Selatan, dekat Mabes Polri. Saya pikir mati. Saya coba pencet, ternyata nyala. Terus sekarang kenapa nggak mau dipakai gitu sama tukang parkirnya. Lalu lingkungan kurang mendukung disiplin, dan juga sama. Kalau misalnya lingkungannya kurang disiplin, kayaknya seperti mungkin disiplin itu kadang datang itu bukan dari apa namanya, bukan hanya dari diri sendiri ya, bukan dari pengguna operatornya, tapi perlu dukungan juga dari atasannya, lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak mau mendukung, kalau misalnya cepat, mintanya buru-buru cepat-cepat gitu, akhirnya kalau ini aplikasi nggak mau pakai aplikasi karena prosesnya panjang, ini klik ini gitu kan. Udah nggak usah nanti aja gitu, misalkan seperti itu, pakai ini dulu, selesaiin. Akhirnya banyak proses-proses yang nggak di-record. Nah itulah masuk ke sosial IT, masalah sosial IT. Nah maka dari itulah hal-hal tersebut perlu dicari tahu apa namanya, masalahnya apa gitu. Makanya perlu ketika proses pengembangan kita perlu tahu nih pengetahuan lingkungan tentang teknologi informasi dan komputer. Lingkungannya seperti apa, terus komputer dipakai itu kayak gimana. Social knowledge-nya atau local knowledge-nya. Jadi orang-orang sekitarnya seperti ini, seperti apa, budayanya gimana. Lalu next-nya adalah pengetahuan tentang apa yang saya dibatasi, yang tidak, sehingga saat mengembangkan lunak dapat musiknya saat tertentu. Nah di sini juga apa namanya, sampai sejauh mana sih apa namanya, perangkat lunak ini di develop gitu, dibangun sampai karena ketika sudah di develop otomatis maksudnya ketika sudah mengetahui batasannya, nanti kita akan tahu sampai sebatas mana si aplikasi ini dikembangkan. Nah ketika sebuah proses perangkat lunak dibuat, maka ketika sudah jadi, dites, sudah ini, nah ada cara-cara konversi perangkat baru. Ada beberapa cara, itu adalah seperti ini ya. Konversi paralel, sistem lama ke sistem baru. Jadi kalau kita bisa lihat ilustrasinya adalah sistem lama tetap dipakai, tapi secara beriringan, bergantian, in paralel, sistem baru pun digunakan. Jadi mungkin yang sistem ketika ibaratnya mungkin ketika ada proses-proses yang baru terjadi, pakai sistem baru, proses lamanya yang udah masuk ke ininya masih aplikasi yang lama, tapi dipindahkan secara sedikit demi sedikit. Maka di sini sebut berjalan bersamaan ya. Konversi baru dilakukan dengan melakukan waktu transisi di mana kedua sistem, yaitu sistem lama dan sistem baru, berjalan bersama untuk keperluan transisi. Karena sistem baru dapat berjalan sendiri. Sumber data yang dibutuhkan pada komputer akan banyak terkuras pada waktu transisi. Betul. Konversi langsung sistem lama ke sistem baru. Ya udah, kalau ini langsung misalkan untuk yang simple proses bisnis mungkin bisa pakai ini langsung. Ataupun yang data-datanya sedikit, nggak banyak, atau yang simple data, ya udah bisa langsung di-convert dari lama ke baru. Apakah sudah jadi, udah di UIT juga udah oke, udah langsung pakai yang baru. Di sini kalau bisa dilakukan karena sistem lama sering
dilakukan karena sistem lama secara ekstrim langsung diganti dengan sistem yang baru. Konversi ini mengalami waktu yang sangat sulit di awal berjalan sistem baru. Impact-nya apa? Pasti ada adaptasi yang dibutuhkan. Makanya saya bilang, kalau misalnya simple application, simple proses, pakai simple sistem baru, jadi masalah. Tapi kalau yang complicated, kompleks, ya itu dia. Pasti mengalami waktu yang sangat sulit di awal berjalan sistem baru. Apalagi orangnya banyak yang pakai. Konversi per fase. Nah, jadi di sini adalah dilakukan perpindahan per fase dari sistem lama ke sistem baru. Misalkan pada awal konversi hanya pada berjalan pemasukan data. Tahap selanjutnya mulai proses perhitungan, lalu fase berikutnya mulai menggunakan proses pelaporan sistem baru dan seterusnya. Nah ya per fase. Jadi sedikit demi sedikit ya. Dari pelaporan dulu, input datanya dulu, terus perhitungannya, lalu pelaporannya. Konversi file atau single location. Nah, konversi file dilakukan dengan perpindahan per fase di sistem baru. Misalkan pada awal konversi pada tahap selanjutnya. Maksudnya gini, kalau saya lupa ngopi. Kalau konversi pilot atau single location berarti hanya beberapa departemen aja. Misalkan kalau di company beberapa sistem secara global regional biasanya orang IT-nya dulu yang dicoba. Karena apa? Kalau orang IT kan gampang ya solvingnya. Kalau user biasa ribet, mereka butuh admin segala macam. Kalau kita enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya single pilot atau konversi pilot atau single location, jadi ditentukan per divisinya. Misalkan siapa nih? Misalkan sebuah company ada beberapa departemen, bisa ada IT, ada finance, HR, lalu ada namanya GA, ada namanya marketingnya, ada bagiannya business developernya. Nah, biasanya jadi pilot jadi pilotnya siapa nih? Konversi pilot atau single location-nya. Jadi orang IT dulu yang gampang. Atau kita cari yang kerjaannya nggak sulit banget siapa sih gitu ya. Misalkan ada bagian resepsionis itu pakai laptop juga, pakai komputer. Mereka butuh untuk kontak-kontak orang ini melalui chat internal. Di ini dulu, oh yaudah ini aja GA dulu yang gampang gitu, atau ajaib sama IT. Seperti nanti, oh udah oke, udah aman, selanjutnya. Itu biasanya dipakai buat biasanya sistem keamanan, ataupun yang takut pengaruh dengan koneksi internet. Gitu. Oke, selesai. Sampai sini dia mau ditanya untuk pengantar PL kita. Ada yang sudah absensi, ada yang baru join sepertinya. Error. Yang lain, diam aja nih. Ada Ahmad, Iqbal, Yosafat, Monika, Putri Melia, Salahuddin. Ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk absensi itu Bapak masih offline online atau online atau gimana Pak? Baiknya. Kalau absensi ini, kalau saya kan absensi lebih suka pakai ini ya, saya submit pakai pakai Gform, kalian submit, baru saya masukin, saya rekap sendiri seperti itu. Kenapa seperti itu? Kadang kalau misalkan ada dua hal sih. Absensi itu
modelnya kalau misalnya saya baca di awal, takutnya ada yang lead join, dia nggak kebaca gitu, nggak ke record, cuman ya takut itu doang. Otomatis impact-nya apa? Impact-nya nanti kan nilai kalian juga itu. Kalau yang suka pada lead join, tapi kalau yang misalkan saya bacain gitu, nah kalau saya lebih suka pakai yang offline aja, bukan offline, pakai Gform. Nanti saya kirim linknya, habis itu kalian submit seperti itu. Nanti baru saya masukin ke Excel file yang buat ke akademik. Untuk agenda perkuliahannya Bapak masih tetap online atau ada beberapa kali ke kampus maksudnya? Oh gitu, oke. Kalau untuk itu nanti saya coba tanya dulu ya dari kampus seperti apa. Kalau memang online-nya nggak jadi masalah, kalau saya ngasih kayaknya masih hybrid ya. Saya nggak tahu masih hybridnya sampai berapa lama. Misalnya kemarin saya kayaknya masih lagi ada renovasi deh. Maksudnya masih ada renovasi bagian atas gitu ya. Masih belum selesai. Terus di bawah lagi pakai buat apa gitu. Akhir kali ke sana, hari Jumat kemarin saya ke kampus. Itu jadi kalau ditanya sepertinya masih dua antara offline dan tatap muka. Kalau tatap muka pun tetap sama, sensinya tetap pakai itu juga. Nanti saya infokan 1 hari sebelumnya atau mungkin kalau saya infokan pagi-pagi, kalian bisa nggak? Oh ya, tolong buat ini ya, buat apa namanya, buat Telegram atau WhatsApp. Telegram. Grup Telegram grup atau misalnya WhatsApp. Telegram aja, jangan WhatsApp. WhatsApp tuh sayanya suka ketinggalan kalau pakai WhatsApp. Maksudnya yang konteks saya itu banyak nih. Jadi suka skip ke bawah gitu. Jadi mending kalau Telegram aja. Lewat Telegram aja, nanti tolong dibuat. Ada yang udah tahu nomor saya? Ini nomor saya. Telegram saya sama kok, pakainya nomor ini juga. Ada yang bisa buatkan Telegramnya, Telegram grupnya. Iya Pak. Jadi saya bisa upin ke atas buat ininya, kode info, ataupun misalkan kalian nanya apa nilai saya kok gini, apa nanti yang salah nilai saya apa dari akademik saya, takutnya gitu. Saya lupa yang kemarin juga sama. Kalian mata kuliah ini sama saya juga nggak? Apa namanya? RPL, satu lagi kriptografi sama saya juga kan ya? TI semua kalau nggak salah ya. Enggak, Pak. Oke ya. Ini informatif sebentar. Ini drive materi RPL, TI. Kalau kriptografi informatika, kalau ini TI. RPL praktikum nggak ada. Cuman tugasnya adalah buat sistem analis. Jadi sistem analis seperti apa? Sebenarnya sistem analis seperti ketika kalian membuat aplikasi, tapi bukan sampai tahap aplikasi jadi, tapi sampai tahap desain atau arsitekturnya. Jadi kalau desain arsitektur otomatis dari pengumpulan informasi,
terus proses bisnisnya ketahuan seperti apa, aplikasi yang mau digunakan apa, lalu kalian buat data modelnya, terus baru dibuat data model udah jadi, apalagi namanya, baru sampai ke tahap desainnya, desain aplikasinya ya, UI-nya aja sih sebenarnya. Yang saya minta UI-nya, tapi kalau kalian buat sampai aplikasi jadi, nggak jadi masalah, nilai plus. Teknologi aplikasi yang dipakai, Pak, rekomendasinya di matkul berikutnya apa? Boleh di-spill dari sekarang. Tadi apa sih aplikasi yang dipakai? Sorry, tadi apa? Maksudnya aplikasi yang dipakainya atau apanya? Ini udah. Oh, teknologinya. Teknologinya sebenarnya bukan nggak sampai teknologinya sih. Kalian boleh pakai aplikasi. Maksudnya jadi gini, kan kalau RPL ini kan proses penggunaan ini ya, proses pengembangan aplikasi. Kalian saya nggak minta kalian sampai dapat aplikasi jadi, tapi kalau kalian mau buat aplikasinya bentuknya Java ataupun Android ataupun di apalagi yang lain tuh di iOS gitu ya, bentuknya udah jadi, entah bentuknya Android atau bentuknya iOS ataupun di Windows ataupun di macOS ataupun di Linux, ya nggak masalah gitu. Jadi yang saya minta, karena kita nggak ada praktek sampai ininya, ini hanya kita akan belajar tentang gimana sih proses dari mengawas suatu aplikasi dari nol sampai ke tahap pendesainan pemodelannya, seperti itu. Nanti kalian juga akan belajar namanya UML-nya atau DFD gitu ya. Jadi itu pemodelannya. Oh, si user ini bisa apa aja sih? Nanti kita akan coba belajar dari simple application aja. Ataupun kalau ya yang saya minta sih kalian buatnya simple aplikasi ya, bukan yang complicated application. Karena ya bukan susah sih, ini jelimet aja. Karena kalau terlalu panjang juga karena yang saya poinnya adalah ketika kalian sudah bisa membuat simple, otomatis bisa juga membuat yang complicated sebenarnya, karena nggak beda jauh. Cuman bedanya secara skalanya lebih besar aja. Simplification itu seperti apa gitu ya kalau ditanya. Simple gini, kalau di kayak ada namanya istilahnya, kalau di sebuah perusahaan, kalau di GA ya, peminjaman barang, atau misalnya GA mungkin inventory kali ya. Kalau peminjaman barang gitu ya, peminjaman barang misalkan barangnya apa yang dipinjam, barang-barang untuk ketika menggunakan proyektor ya, ataupun TV buat meeting gitu. Setiap ruang meeting udah ada TV-nya masing-masing, udah ada kabel HDMI-nya, tapi terkadang ada beberapa laptop itu nggak support dengan kabel HDMI. Misalkan ada MacBook, yang mana biasanya MacBook ini kan colokannya Type-C ya, ataupun display mini DV atau mini display. Yang mana ketika HDMI ini butuh namanya converter, seperti itu kan. Nah, kalau bagaimana caranya aplikasi ini bisa dipakai buat merecord orang-orang yang meminjam aplikasi seperti itu. Kenapa? Karena biasanya ketika mereka meminjam konverter dikembalikan, akhirnya hilang gitu, ataupun lupa atau gimana, hanya ditinggalkan di ruang meeting. Karena ketika ditinggal di ruang meeting, kalau misalnya lagi di beres-beres sama tim GA-nya ada teman, kalau nggak ada ya hilang, seperti itu biasanya. Jadi seperti itulah poinnya apa? Proses bisnisnya ada peminjaman barang dan kebalikan. Nah, ketika ada dua proses bisnis seperti itu, terus peminjaman dikembalikan dan ada plus reminder-nya. Kalau misalnya dia tidak mengembalikan dalam satu hari, akan muncul reminder bagi karyawan yang meminjam. Salah satunya seperti itu simple application. Nah, kalau misalnya dibuat ininya gimana? Sistem analisnya gimana? Kalian buat proses bisnis seperti ini,
terus apalagi habis udah prosesnya bisnis udah ketahuan, dibuat model bisnisnya, dibuat terus database-nya mau pakai apa nih gitu ya. Untuk menyimpan data-data ini kan perlu disimpan kan. Database-nya pakainya apa? Misalkan pakainya Microsoft Access ataupun SQL gitu, ataupun kalau di Microsoft itu sebenarnya ada namanya Power Automate, ada namanya Power Apps. Power Automate ini kayak Microsoft, modelnya kayak Flow buat logiknya. Terus Power Apps ini adalah bentuk untuk UI-nya, UI user interface-nya. Jadi sebenarnya ada banyak simpel yang bisa dipakai buat itu semua. Terus menyimpannya tuh macam-macam, bisa pakai data menjadi itu sih apa namanya, kalau misalnya Microsoft itu nggak perlu sampai pakai SQL Server lah, terlalu rumit gitu. Maksudnya untuk simple application buat apa buat sampai SQL Server yang harganya terlalu mahal gitu, begitu mahal hanya untuk simple application. Pakai yang lain, ada pakai namanya SharePoint, pakai apa namanya, pakai SharePoint list gitu ya. Yang mana dia model itu seperti apa ya, seperti Excel gitu. Nanti bisa pakai itu juga. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Jadi untuk teknologinya saya bebaskan, nggak terserah sama kalian mau pakai apa, pakai Java, pakai .NET, nggak jadi masalah. Ataupun sebenarnya banyak, kalau dulu saya RPL itu adalah membuat aplikasi tentang peminjaman buku di perpustakaan, dan reservasi apa namanya, kamar di hotel. Secara database sama, secara flow sama, share ini mirip ya begitu. Dulu pakainya VB, pakai aplikasi VB. Pakai aplikasi VB ya standar, bisa gitu-gitu aja. Yang agak bagus pakai Java. Cuman dia ya bagus pakai Java, cuman ya semuanya coding ya. Seperti itu. Sini udah yang belajar bahasa pemrograman, ada yang bisa bahasa apa aja? VB bisa, Java, PHP. Nah iya PHP juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai PHP juga sama, simpel. Misalnya aplikasi reservasi gitu ya, peminjaman barang, pembayaran, yang kan kalau kalian jadi satu sistem informasi, misalkan perangkat apa namanya, sistem informasi tentang hotel gitu ya, otomatis dari booking kamarnya, pembayarannya itu kan gabung di satu semua gitu. Nah kayak gabungnya di situ kan database-nya untuk table datanya itu banyak banget, pegawai, customer, data kamar ada 3, terus lagi ada tabel pembayaran 4. Lagi itu yang simpelnya itu tuh. Kalau mau di enhance lebih bagus lagi bisa lebih dari 4 database. Terus apa lagi? Mungkin ada promo-promo diskon gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya apa yang buat complicated, dia bikin yang simpel aja. Atau misalnya dalam sebuah instansi sekolah ataupun kampus, sebenarnya kampus tuh banyak. Kalau kalian ini apa namanya, banyak bisa dikembangkan gitu. Kalau misalkan banyak apa namanya, kita bisa lihat tanya-tanya ke kampus atau sekolah tuh biasanya apa ya? Kalau pembayaran sekolah, saya nggak tahu sekolah sekarang pembayarannya digital, udah online atau gimana? Aku masih kayak dulu. Contohnya kayak saya dulu kalau bayaran, saya belen ke bagian TU-nya ngasih kartu bayarannya. Itu 1. 2, dari kali saya S2 itu pembayaran udah pakai virtual account. Jadi tinggal ambil antriannya. Nah, pembayaran itu seperti apa tuh? Mau langsung bayar apa antrian dulu atau gimana? Itu kan perlu dijelaskan flow-nya ada di mana. Flow proses bisnis seperti apa? Udah baru flow bisnisnya baru
dibuat aplikasinya. Maksudnya yang didefinisikan nih usernya siapa aja, aksesnya kayak gimana, ada berapa user, atau misalkan ada si karyawan, ada supervisornya. Ya, supervisornya ini sampai sebatas mana aksesnya atau karyawan sebatas mana. Jadi yang ya seperti itulah kalau yang complicated. Jadi yang simpel-simpel aja, atau misalnya proses apa namanya apa yang di rumah sakit, rumah sakit kan, yang kehidupan sehari-hari aja sebenarnya. Dibikin nggak jadi masalah, apapun itu is okay. Yang saya lihat bukan apa namanya bagusnya aplikasi ataupun ini, cuman dilihat dari proses ketika kalian mendevelop sebuah aplikasi, itu aja. Oke, ada lagi mau ditanya? Nanti dipresentasikan sampai ya 2 kali pertemuan sebelum kita UAS lah, jadi masih panjang. Nanti saya coba cari ininya deh. Kemarin udah download sebenarnya, saya lupa sharing aja ini. Saya udah download ininya, udah download apa model contohnya ya. Tapi sebenarnya kalau itu contohnya sudah sampai tahap jadi gitu, enggak sampai di screenshot. Dan itu pun bisa kalian kalau maksudnya gini, kalau kalian membuat pakai yang complete application, bagus, kalian bisa pakai buat itu publish ke jurnal. Nanti diiniin ke jurnal. Ya, jurnal bisa. Kayak waktu itu saya dulu bikin dan itu dipublish ke jurnal, mau. Itu cuma sistem analis doang. Sistem analis di kantor saya yang sebelumnya. Dan banyak suka yang nanya, suka email. Dulu saya email, sekarang nggak saya balas-balasin soalnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Untuk absensi udah diisi semua ya. Nah, kali saya cek itu cuman ini udah ada 5, 8, harus ada 6 orang. Kalau ada 8 orang. Ada yang belum isi absensi? Coba saya baca. Oke, udah ada. Good. Jadi ada Monica, Ahmad Hidayat, Salahul Abdul Aziz, Putra Emilia Sari, Iqbal, sama Josafat. Oke, good. Oke, kalau gitu, kalau yang ditanya kalau yang ada yang mau ditanya, saya tutup kuliah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jadi saya infokan kembali kita tetap muka atau enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.